pertintakan kejujuran, perbukukan keadilan, dan hadirin yang berbahagia. Dalam sejarah kepemimpinan, menurut Herbert White dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Indonesia pernah memiliki dua sosok pemimpin besar, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya, setelah puluhan tahun merdeka, bangsa kita belum berhasil melepaskan diri dari penyakit ketidakadilan, korupsi, dan buruknya tata kelola pemerintahan. Penyakit ini seringkali diidap oleh para elit pemegang kekuasaan. Inilah tantangan nasional untuk mencari sosok pemimpin yang mumpuni, berintegritas tinggi, dan berakhlak terpuji. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami memaparkan Syarhil Quran dengan judul Konsep Kepemimpinan Ideal dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman,
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dewan juri yang mulia dan hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 142 menegaskan bahwa ayat ini menggambarkan anugerah Allah kepada anak cucu Adam alaihissalam yang diamanahi mengelola bumi untuk membangun peradaban. Tugas mulia ini bukan untuk malaikat yang beribadah paling taat, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha cermat. Hadirin yang berbahagia, namun di sisi lain kita tidak bisa menutup mata jika peningkatan kualitas kepemimpinan nasional menghadapi berbagai tantangan. Indonesia masih diakui potensi korupsi, dan masih dihantui praktek politik yang kurang terpuji. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dengan demikian hadirin, praktek korupsi masih menjamur di negeri ini. Pejabat pemerintahan seringkali pamer harta kesana kemari, bahkan ada pula yang saat rapat terciduk bermain slot judi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal baginda Nabi dengan tegas mengingatkan kepada kita akan pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin. Kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya profil kepemimpinan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Maka disebabkan rahmat
itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia jilid 4 halaman 68 dijelaskan melalui ayat ini Allah memuji akhlak dan sifat Rasulullah karena senantiasa bersikap lemah lembut pada pengikutnya. Beliau rela memohon maaf dan ampunan Allah bagi mereka. Ayat yang diturunkan dalam konteks peristiwa perang Uhud yang menyakitkan ini mengajarkan kepada kita teladan kebesaran hati Rasulullah meski kaum muslimin kala itu melanggar perintah beliau. Namun beliau tetap bersikap lemah lembut dan penuh empati tanpa murka sama sekali. Hadirin rahimakumullah, Dr. Antonio Shafei dalam bukunya The Super Leader Super Manager menegaskan bahwa Rasulullah adalah figur pemimpin paripurna sepanjang zaman. Hal-hal yang dapat dicontoh pemimpin negeri ini dari sikap dan kepemimpinan Rasulullah antara lain adalah sikap lemah lembut, Mudah memaafkan, bermusyawarah dalam menentukan kebijakan, serta tawakal kepada Allah, sehingga diharapkan Indonesia dapat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu, marilah kita kobarkan semangat melalui sebuah lagu. Jangan jadi pemimpin yang suka korupsi, judi sana sini. Jadilah khalifah seperti Rasulullah yang jujur serta beramanah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Dari uraian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia adalah negeri yang luas dan masih membutuhkan pemimpin yang amanah. sebagai khalifah di bumi, sosok pemimpin di Indonesia seringkali menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan praktek korupsi dan penyelewengan yang tidak terpuji. Seorang pemimpin hendaknya menerapkan